Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuala Mandar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Bersama saya Bambang Purnomo dari SMA 1 Polewali. Saya Hasmawati dari SMP Negeri 2 Polewali. Dan saya Rahma dari SDN 001 Matakali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik Ibu pada coaching, kita kali ini coach dan coaching akan saya nilai dan saya amati sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, ya Bu, indikator yang bagaimana dalam ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh iya Bu, demikian dulu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Hasmawati. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya Bu? Iya nih Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya nih, anak-anak kan sudah pulang kan Bu? Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Ibu sibuk tidak? Tidak. Kerja saya juga kebetulan sudah selesai. Terima kasih waktunya Bu Rahma. Oke, santai saja Ibu ya. Nggak masalah. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh Bapak pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin ada solusinya Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan begitu Bu. Memang permasalahannya bagaimana Bu? Sehingga sepertinya Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Gitu loh Bu, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain. Terus respon pengawasnya seperti apa Bu? Nah itu dia jadi masalahnya Bu, beliau menginginkan guru mengajar harus pakai buku teks. Begitu. Kalau boleh saya tahu, mengapa Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks? Saya sudah kan buat PPT Bu ya. Saya mengajar juga sudah pakai proyektor, alat peraga juga. Saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks ya Bu? Ya. Ibu sudah jelaskan tidak alasan itu sama Bapak pengawas? Sudah Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih Bu, kok beliau ekspresinya langsung begitu ya? Saya kan jadi merasa tidak enak begitu Bu. Menurut Ibu apa yang salah ya? Oke, menurut saya sih Bu, sebenarnya itu tidak salah ya. PPT kan merupakan rangkuman materi dari buku
teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya Bu pemikiran pengawasnya. Mungkin juga ya Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah Bu. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan yang saya tadi itu Bu. Benar sih Bu, sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar tidak mendengar laporan dari satu pihak saja. Maksud saya juga begitu Bu. Apakah Ibu punya gambaran atau solusi lain apabila alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya Bu? Apa saya harus minta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima. Iya Bu, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau Bapak kepala sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya Bu. Nah, tepat sekali Bu. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya Bu. Nah, sekarang kita susun komitmen nih Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu dipanggil kepala sekolah saja dulu Bu. Menurut saya sebaiknya Ibu tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah agar ketidaknyamanan Ibu tidak berlarut-larut. Iya sih Bu, berarti sebaiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja dulu ya. Gak usah menunggu sampai dipanggil begitu ya Bu. Mungkin sebaiknya memang begitu Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologis persoalan yang ada di antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan mencerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah ya, artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya harus memperbaiki itu. Ya, betul sekali Bu. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut orang lain. Ibu ini bijaksana sekali ya. Jadi kapan Ibu akan menghadap ke kepala sekolah? Menurut Ibu kapan ya sebaiknya saya menghadap? Menurut saya sih secepatnya sih Bu, agar Ibu bisa tenang dan masalah terselesaikan. Iya Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Ibu kembali merasa nyaman dalam bekerja. Terima kasih Bu. Oke, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Iya Bu, sukses selalu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak. Bu Rahma, tadi saya sudah melihat closing dengan Ibu Hasma. Iya Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada saat observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat closing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Pak, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Begitu Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observasi yang tadi proses coaching dengan Ibu Hasma sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hasma sehingga Ibu Hasma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu
saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Selamat. banyak.